Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa innallaha asdaqas shadiq wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, warasatul anbiya, para asatiz, insya Allah juga pada kita yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan di yaumul akhirat nanti kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang baik dan penuh kebahagiaan yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari lainnya, kita jadikan sebagai momentum untuk menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal dalam kita melaksanakan aktivitas kita saat berada di dunia ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika takwa ini senantiasa melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar, akan senantiasa memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang kita hadapi, dan akan memberikan rezeki dari yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang 6 nasihat Imam Ghazali. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwa Imam Ghazali adalah ulama terkemuka, ulama termasyhur dalam dunia Islam. Beliau banyak menyampaikan fatwanya kepada umat Islam. Bahkan beliau juga sangat mumpuni dalam bidang syariah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, filsafat, dan juga bahkan tasawuf. Karya-karyanya banyak dijadikan rujukan oleh para alim ulama, bahkan juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, termasuk juga
generasi kita pada umumnya. Suatu hari beliau berbincang-bincang dengan para santrinya. Ada 6 pertanyaan yang diajukan beliau kepada para santrinya. Yang pertama, kata beliau, apa yang paling dekat dengan diri kita? Para santrinya menjawab macam-macam. Seorang suami menjawab bahwa yang paling dekat adalah istrinya. Istri menjawab yang paling dekat adalah suaminya. Orang tua menjawab yang paling dekat adalah anaknya. Anak menjawab yang paling dekat adalah orang tuanya. Namun demikian, semua jawaban santrinya disampaikan oleh beliau bahwa itu jawaban yang benar. Namun kata beliau, sebenarnya yang paling dekat dengan diri kita itu adalah mati atau kematian. Ya. Karena kematian ini akan datang kapan saja, di mana saja, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Yang laki mati, yang perempuan juga mati. Yang sakit mati, yang sehat juga mati. Yang sedang dalam perjalanan mati, yang tidak kemana-mana juga mati. Karena Allah menegaskan dalam salah satu ayatnya, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita manusia makhluk yang bernyawa, kita manusia makhluk yang berjiwa. Karenanya suatu saat pasti kita akan mengalami kematian. Bahkan dimanapun kita berada, meskipun kita berada di tempat yang tinggi, berada di benteng yang kokoh dan kuat sekalipun, kematian akan tetap menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bismillahirrahmanirrahim, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, meskipun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian akan mendatangi kamu juga. Bahkan bila sudah waktunya, tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan, tidak ada yang bisa menunda. Idza jaa ajaluhum falyastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun juga memundurkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya bagi kita sebagai seorang muslim, sejauh mana kita mempersiapkan diri agar tatkala ajal datang menjemput kita, kita sudah siap. Kita sudah punya bekal untuk menghadap kepada Allah, memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang pandai menurut Islam, orang yang cerdas menurut Islam? Ternyata menurut Rasulullah, menurut Islam, orang yang pandai, orang yang cerdas, bukan orang yang IQ-nya di atas rata-rata, tapi kata Rasulullah, orang yang senantiasa mengingat kematian dan senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Pantas kalau Rasulullah dalam satu hadis mengingatkan kepada kita, aksiru min zikril maut fa innama yumahizal junub wa aksaru fid dunya. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena mengingat kematian itu akan menyebabkan kita juhud kepada kehidupan dunia dan akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Imam Ghazali adalah, apa yang paling jauh dari diri kita? Ya. Para santrinya juga menjawab macam-macam. Ada yang bilang negeri Cina, ada yang bilang planet Mars, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Semuanya benar, kata Imam Ghazali. Tetapi sesungguhnya yang paling jauh dari diri kita itu tidak lain adalah masa lalu. Ya, karena masa lalu, masa yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Ya, masa yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. 1 menit yang lalu lebih jauh dibanding 1000 tahun yang akan datang. Karena 1 menit yang lalu kita tidak akan pernah bisa ulang. Tapi 1000 tahun yang akan datang mungkin bisa kita capai dan kita bisa gapai. Bahkan di dalam Al-Quran
kurang lebih 224 kali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan ada salah satu surat yang secara spesial menyampaikan berkaitan dengan waktu, yaitu yang kita kenal dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali manusia yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang senantiasa pesan-pesan dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaan ketiga yang diajukan Imam Ghazali kepada santrinya adalah, apa yang paling besar, ya, yang paling besar di dunia ini? Para santrinya menjawab juga macam-macam. Ada yang bilang planet, ada yang bilang gajah, dan lain sebagainya. Dan semua jawaban disampaikan benar oleh Imam Ghazali. Tetapi sebenarnya yang paling besar di dunia ini tidak lain adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Bahkan manakala manusia memperturutkan hawa nafsu yang ada pada dirinya, maka ia akan memiliki sifat seperti binatang, bahkan lebih hina dari itu. Sebagaimana dikemukakan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adol. Sungguh, kata Allah, kebanyakan isi neraka jahanam adalah dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia yang bagaimana yang akan mengisi neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan dua mata, tetapi kedua matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka diberikan dua telinga, tetapi kedua telinga tidak digunakan untuk mendengar dan memahami ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, apa yang paling berat di dunia ini? Jawabannya juga macam-macam. Ada yang menjawab besi, ada yang menjawab baja, dan lain sebagainya. Semuanya benar, kata beliau. Tetapi yang paling berat di dunia ini tidak lain adalah amanah. Ya, amanah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah jelas memberikan amanah kepada kita pada saat kita manusia, pada saat Allah menciptakan manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Ya, jadi amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia di dunia ini adalah menjadi khalifah. Dan salah satu tugas khalifah itu adalah bagaimana kita bisa memakmurkan dunia beserta isinya. Dan ini sangat tidak mudah dan sangat berat. Kemudian yang keempat, kata Imam Ghazali, apa yang paling ringan di dunia ini? Ternyata jawabannya juga macam-macam. Ada yang bilang kapas, ada yang angin, ada dedaunan kering, dan lain sebagainya. Tapi kata Imam Ghazali, yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Padahal kita pahami bersama sebagai seorang muslim bahwa amalan utama dalam kehidupan kita itu adalah sholat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Salah satu hadis yang sangat familiar di telinga kita sebagai seorang muslim berkaitan dengan sholat, katalah as-sholatu imaduddin, kata Rasulullah. Sholat itu adalah tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan, meruntuhkan agama.
Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan awwalu may yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa amal yang pertama kali dihisab terhadap hamba-hambaku di akhirat nanti adalah tentang sholatnya. Bahkan dalam hadis yang pendek Rasulullah mengatakan tarkul iman was-shalah al-kufra, bahwa yang membedakan orang beriman dan orang kafir itu adalah sholatnya. Ya. Karenanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa yang ringan, enteng, sering dilakukan adalah meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi kita untuk menjaga, memelihara, meningkatkan ibadah sholat kita baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, apa yang paling tajam di dunia ini? Para santri menjawab pedang, pisau, golok, dan lain sebagainya. Menurut Imam Ghazali, yang paling tajam tidak lain adalah lisan, ya, atau lidah, ya. Kalau luka karena pisau masih ada harapan sembuh, tapi kalau luka karena lisan, karena lidah, kemana hati hendak dibawa berobat? Itu ungkapan, salah satu ungkapan orang Arab berkaitan dengan lisan. Pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, lebih baik diam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 6 nasihat Imam Ghazali ini luar biasa. Bila 6 nasihat ini kita jadikan pijakan, kita jadikan sandaran, kita jadikan tuntunan dalam aktivitas kita sehari-hari, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan di dunia ini, insya Allah kita akan senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.